Warga perumahan Prima Asri Blok B4, Jalan Caman Raya Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, digemparkan oleh penemuan jasad Ermanto Usman atau EU, 65 tahun pada Senin 2 Maret 2026 dini hari. Ermanto ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, sementara sang istri inisial PW 60 tahun dalam kondisi kritis dan kini dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi. Polisi menduga keduanya menjadi korban perampokan disertai penganiayaan. Belakangan terungkap sosok Ermanto yang ternyata dikenal luas di kalangan buruh pelabuhan. Ia merupakan mantan Ketua Serikat Pekerja di PT Jakarta International Container Terminal atau JICT dan pernah menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pensiunan JICT. Semasa aktif, ia vokal membela hak-hak buruh dan kerap mengkritisi kebijakan perusahaan. Pada Desember 2025 lalu, Ermanto sempat tampil dalam sebuah podcast membahas dugaan penyimpangan perpanjangan kontrak JICT dengan perusahaan asing Hutchison Port Holding atau HPH. Ia menyinggung adanya kejanggalan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ermanto mengungkap bahwa hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 2018 menemukan kerugian negara sebesar 4,08 triliun rupiah terkait kontrak JICT dengan HPH. Ia menilai rekomendasi DPR melalui hak angket kala itu tidak pernah dijalankan, meski jelas menunjukkan adanya pelanggaran. Menurutnya, jika kontrak tidak diperpanjang, maka negara justru bisa meraih keuntungan hingga 17 sampai 25 triliun rupiah. BPK menyebut adanya berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan kontrak, mulai dari tidak adanya izin konsensi dari Kementerian Perhubungan, penunjukan mitra tanpa mekanisme pemilihan, hingga konflik kepentingan dalam penunjukan Deutsche Bank sebagai konsultan keuangan. Temuan ini memperkuat pernyataan Ermanto bahwa kontrak tersebut penuh kejanggalan. Kapolsek Pondok Gede memastikan kasus ini masih dalam penyelidikan dan autopsi terhadap jasad Ermanto dilakukan untuk memastikan penyebab kematian. Aparat berharap penyidikan dapat segera mengungkap motif dan pelaku di balik tragedi berdarah yang menimpa sosok vokal dalam isu buruh dan korupsi tersebut. Baju apa? Fiandi Putra, 33 tahun, anak dari Ermanto Usman, yang menjadi korban tewas dalam perampokan di perumahan Prima Asri Blok B4, Jalan Caman Raya Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, pada Senin 2 Maret buka suara. Fiandi menduga jika tindak kriminal yang terjadi di rumah orang tuanya bukanlah semata aksi perampokan. Ia menilai bahwa sang ayah diduga sengaja dibunuh lantaran tidak ada barang-barang yang menurutnya penting hilang dari kediaman tersebut. Sebagai informasi, Ermanto Usman sebelumnya sempat bekerja di PT Jakarta International Container Terminal dan dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan hak para buruh. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bekasi, yakni rekan Randy Rutama. Baik rekan Randy, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar Tribuners dan rekan Arin bahwa kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan pasutri atau pasangan suami istri di perumahan Prima Asri Blok B4 Jalan Caman Raya Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi saat ini masih berlanjut. Informasi terbaru datang dari anak pertama
dari pasutri tersebut, yakni Viandi Putra berusia 33 tahun, yang dimana dirinya duga ada sesuatu yang janggal terkait kasus ini, mengingat tidak adanya barang berharga yang menurutnya barang berharga dicuri atau hilang akibat atau pasca kejadian ini. Dan Fiandi menyimpulkan ada dugaan kalau kasus ini bukanlah perampokan, namun ada dugaan kasus ini merupakan dugaan kasus pembunuhan, yang dimana menurut dari Fiandi, barang-barang yang seharusnya jika itu dirampok seperti dokumen-dokumen penting dan barang-barang lainnya secara logis akan dicuri atau diambil saat kejadian. Namun pasca kejadian tidak ada barang-barang berharga yang menurut barang-barang berharga itu dicuri oleh si pelaku ini. Namun si Fandi atau Fiandi ini menegaskan belum dapat memastikan secara pasti dugaan tersebut, hanya dirinya menduga berdasarkan pengamatan atau analisa dari dirinya pribadi. Dan terkait aktivitas si Usman ini atau korban ya, di mana akibat kejadian ini yakni dari suami ini dinyatakan meninggal dunia, juga setelah kejadian banyak pemberitaan di sosial media, di pemberitaan lainnya yang menyebutkan kalau sebenarnya adalah korban dari pembunuhan. Namun pihak kepolisian masih belum dapat memastikan secara pasti motif dan juga alasan kronologis secara pasti hingga akhirnya si Usman ini kemudian dinyatakan meninggal dunia, mengingat pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian dan juga memeriksa sejumlah barang bukti atau fakta-fakta lainnya yang berkaitan. Dan hanya saja pihak dari keluarga yakni Viandi juga belum dapat memastikan juga jika memang ini kasus pembunuhan. Dia pribadi secara sebagai anak tidak mengetahui kenapa atau jika benar dia tidak mengetahui kalau atau alasannya ayahnya ini kenapa bisa sampai menjadi target pembunuhan sampai akhirnya dibunuh. Dia pribadi tidak mengetahui secara pasti dan gamblang. Namun dari pemberitaan di sejumlah sosial media, di internet, itu diberitakan kalau si almarhum ini selama masa hidupnya adalah seorang aktivis yang dimana dia kerap membela hak para buruh. Yang diketahui juga banyak pemberitaan juga si Usman ini sempat bekerja di Pelindo beberapa tahun, namun diduga sempat dipecat dan kemudian dipanggil bekerja kembali, dan beberapa kasus terkait dugaan korupsi juga keterangan dari beberapa pemberitaan kalau Usman ini sempat mengungkap beberapa kasus tersebut. Ketika dikonfirmasi ke Viandi sendiri, Viandi juga belum dapat memastikan secara pasti terkait pemberitaan tersebut. Hanya saja Viandi dapat memastikan kalau ayahnya tersebut sempat bekerja di Pelindo, namun dia tidak juga mengetahui secara pasti terkait pengungkapan atau pemberitaan tersebut yang lainnya. Dan Viandi juga menegaskan kalau kalau ayahnya ini memang merupakan seorang aktivis yang memang aktif untuk membela hak para buruh di perusahaan. Mungkin itu terlebih dahulu, Kanarin dan Tribuners, informasi terbaru yang dapat disampaikan terkait kasus di kawasan Kota Bekasi tersebut. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih rekan Randy atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dari peristiwa pembunuhan dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Saat kejadian ada siapa, Pak? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa jelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3.
Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi tuh sekitar jam 4.15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, anaknya membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara mendengkur. Nah, korban kaget, panik, kemudian meminta tolong keluar warga, tapi nggak ada siapa-siapa di sini, sehingga korban menghubungi keluarganya. Kemudian keluarganya datang dan dilakukan kaca dibuka paksa. Jadi, nah, situ dilihatlah korban sudah tergeletak kedua-duanya. Kondisinya seperti apa Pak? Lukanya di mana Pak? Nah, untuk saat ini sementara dari dokter rumah sakit, pukulan benda tumpul di belakang kepala. Ada berapa luka Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Pak, untuk kondisi keduanya itu ada di kasur atau memang udah terpisah kedua? Yang untuk korban laki-laki satu di kasur, kondisi mata lebam dan sudah bersimbah darah, yang